7 golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu menjalankannya. Namun, dalam Islam, ada beberapa kondisi yang memberikan keringanan bagi seseorang untuk tidak berpuasa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan tidak membebani hambanya di luar kemampuan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Namun, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dari ayat tersebut, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi orang-orang dalam kondisi tertentu untuk tidak berpuasa, tetapi dengan ketentuan yang sesuai syariat. Berikut adalah 7 golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa beserta dalilnya. Pertama, orang yang sakit, orang yang sedang sakit dan dikhawatirkan akan bertambah parah jika berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun, sakit yang dimaksud bukanlah penyakit ringan seperti flu biasa, melainkan sakit yang jika tetap berpuasa dapat memperparah kondisi kesehatan atau memperlambat penyembuhan. Setelah sembuh, ia wajib mengganti qadha, puasa yang ditinggalkan di hari lain sebelum Ramadan berikutnya. Dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat kewajiban puasa dari musafir dan mengangkat setengah kewajiban salat dari musafir, serta mengangkat kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kedua, musafir, orang yang bepergian jauh. Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, minimal 80,6 km, diperbolehkan tidak berpuasa, terutama jika perjalanannya melelahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Namun, barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Hadis dari Anas bin Malik juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bepergian dalam keadaan berpuasa dan ada di antara sahabat yang tidak berpuasa. Rasulullah tidak mencela orang yang berbuka dan tidak pula mencela orang yang tetap berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah perjalanan selesai, musafir wajib mengganti puasa yang ditinggalkan sebelum Ramadan berikutnya. Ketiga, wanita hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa jika khawatir akan kesehatannya sendiri atau bayinya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah mengangkat kewajiban puasa dari musafir dan mengangkat setengah kewajiban salat dari musafir, serta mengangkat kewajiban puasa dari wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Adapun ketentuan penggantian puasa bagi ibu hamil dan menyusui, jika mereka tidak berpuasa karena khawatir akan kesehatannya sendiri, maka mereka hanya wajib qadha. Jika mereka khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka mereka wajib qadha dan membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Keempat, orang lanjut usia yang lemah, lansia yang sudah lemah dan tidak mampu berpuasa diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak wajib menggantinya.
Sebagai gantinya, mereka harus membayar fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, ayat ini berlaku bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa dan cukup memberi makan seorang miskin setiap hari. Hadis riwayat Abu Dawud. Kelima, orang dengan penyakit kronis. Orang yang menderita penyakit kronis atau yang tidak ada harapan sembuh juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hukum ini sama dengan orang lanjut usia yang sudah tidak mampu berpuasa, yaitu menggantinya dengan fidyah. Dalilnya sama seperti dalil bagi lansia, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 dan hadis dari Ibnu Abbas. Keenam, wanita yang sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Jika mereka tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah. Mereka wajib mengganti puasa yang ditinggalkan setelah suci. Dalilnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kami dahulu mengalami haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, orang dengan gangguan mental, orang gila. Orang yang mengalami gangguan mental atau kehilangan akal tidak diwajibkan untuk berpuasa karena syarat utama berpuasa adalah berakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena, catatan amal diangkat dari 3 golongan, dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia sadar. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jika suatu saat sembuh, maka ia baru diwajibkan berpuasa seperti biasa. Kesimpulan, puasa Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah baligh, berakal, dan mampu menjalankannya. Namun, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kemudahan, sehingga orang-orang dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. 7 golongan yang mendapatkan keringanan ini adalah orang yang sakit, musafir, wanita hamil dan menyusui, lansia yang lemah, penderita penyakit kronis, wanita haid dan nifas, serta orang dengan gangguan mental. Setiap golongan memiliki ketentuan yang berbeda. Apakah mereka harus mengganti puasanya, qadha, atau membayar fidyah sebagai bentuk pengganti ibadah yang ditinggalkan? Meski ada keringanan bagi mereka yang memiliki uzur, bagi yang masih mampu berpuasa, hendaknya tetap berusaha untuk menjalankannya dengan sebaik mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya pahala bagi orang yang menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Oleh karena itu, kita harus menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, kejujuran, dan disiplin dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang terbiasa berpuasa dengan penuh keikhlasan akan lebih mampu mengendalikan hawa nafsunya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, bagi yang sehat dan tidak memiliki uzur, jangan sampai lalai dan meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan. Jika ada tantangan atau godaan untuk membatalkan puasa, ingatlah bahwa setiap perjuangan dalam menahan diri adalah bagian dari ujian iman yang akan diganjar pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan hanya datang sekali dalam setahun, dan kita tidak pernah tahu apakah kita masih bisa bertemu Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, manfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk beribadah semaksimal mungkin. Jika tubuh kita sehat dan tidak ada halangan untuk berpuasa,
Jangan sia-siakan kesempatan ini hanya karena rasa malas atau tergoda oleh kesenangan dunia. Ingatlah bahwa puasa bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi untuk kehidupan akhirat. Orang yang membiasakan diri dengan ibadah di bulan Ramadan akan lebih mudah mempertahankan kebiasaan baiknya di bulan-bulan berikutnya. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalankan puasa dengan penuh keimanan. Bagi yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, semoga tetap bisa memanfaatkan Ramadan untuk beribadah dengan cara lain, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak zikir. Dan bagi yang mampu berpuasa, semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah ini. Amin. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman tentang fiqih puasa dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.